Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fadlan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2513040006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar pembelajaran dengan judul materinya pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, yaitu pengukuran digunakan oleh guru untuk mengetahui capaian belajar peserta didik yang melalui pemberian tes atau tugas tertentu. Hasil pengukuran tersebut kemudian diolah dalam proses penilaian untuk memberikan gambaran yang lebih bermakna yang mengenai perkembangan belajar peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Selanjutnya, dari ketiga konsep ini memiliki hubungan hierarkis, di mana pengukuran merupakan bagian dari penilaian dan penilaian merupakan bagian dari evaluasi, dan pengukuran menghasilkan data kuantitatif berupa angka atau skor. Kemudian diinterpretasikan dalam proses penilaian untuk memberikan makna dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ini ada beberapa pengukuran, yaitu ada bentuk pengukuran dan bentuk penilaian. Kita mulai dari bentuk tes, yaitu ada tes dan non-tes adalah metode evaluasi hasil belajar di mana tes mengukur aspek kognitif pengetahuan melalui soal tertulis atau lisan. Terus sementara non-tes mengukur aspek afektif dan psikomotorik atau keterampilan melalui observasi atau wawancara skala penilaian, yaitu memberikan gambaran holistik tentang kemampuan siswa secara menyeluruh. Pengukuran kuantitatif adalah proses mengukur atribut atau fenomena yang menggunakan data numerik atau angka dan statik untuk mendapatkan hasil yang objektif, terukur, dan dapat diulang. Sedangkan pengukuran kualitatif adalah metode untuk memahami sifat, karakteristik, atau pengalaman suatu fenomena secara mendalam melalui data non-numerik seperti kata-kata, deskripsi, atau observasi. Fokus pada mengapa dan bagaimana di balik fenomena, bukan sekedar berapa banyak seperti pada pengukuran kuantitatif yang sering menggunakan wawancara atau survei untuk mendapatkan wawasan gaya dan kontekstual. Selanjutnya ada bentuk penilaian, yaitu dari penilaian diagnostik, yaitu dilakukan awalan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Selanjutnya ada penilaian formatif, di mana selama proses belajar untuk membantu kemajuan dan memberikan umpan balik, misalnya ulangan harian atau tugas. Selanjutnya ada penilaian sumatif, yaitu di akhir periode untuk mengukur pencapaian akhir, misalnya seperti PTS, UTS, dan UAS. Nah, selanjutnya ada penilaian sikap yang diukur melalui perilaku atau spiritual dan sosialnya melalui observasi. Kita melihat dirinya dia nih dari sikapnya seperti apa. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di mana pengukuran materi melalui tes tertulis seperti pilihan ganda, uraian, kuis, tanya jawab, atau studi kasus dan lainnya. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, yaitu mengukur kemampuan praktik melalui ujuk kerja atau praktik atau simulasi proyek, yaitu seperti kerja kelompok, presentasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi, yaitu ada evaluasi diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya ada evaluasi formatif, yaitu dilakukan saat pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik bagi guru dan siswa demi perbaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada evaluasi sumatif, yaitu dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai capaian tujuan pembelajaran seperti keseluruhannya, misalnya seperti ujian akhir semester. Selanjutnya ada evaluasi program, yaitu menempatkan siswa pada program atau tingkat sesuai dengan kemampuannya mereka. Selanjutnya ada evaluasi proses, yaitu untuk memilih siswa yang akan ditempatkan pada program tertentu, misalnya seleksi untuk sekolahnya. Selanjutnya ada manfaat evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama mengetahui tingkat pencapaian belajar siswa, yang kedua mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa,
Yang ketiga, menentukan tindak lanjut atau remedial dan pengayaan atau kita bisa sebut sebagai pengulangan. Selanjutnya ada pemperbaikan metode dan strategi pembelajaran guru. Jadi kita bisa mengevaluasi kesalahan kita dalam belajar saat mengajar. Selanjutnya ada penilaian keberhasilan program pembelajaran, di mana kita melihat nih hasil program kita berhasil atau enggaknya. Selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan, atau kita bisa kayak ngasih kelulusan atau kenaikan kelas dan lainnya. Nah, contoh penerapannya seperti apa, yaitu penggunaan tes atau pilihan ganda untuk mengukur melalui proses skor, yaitu menafsir skor tersebut menjadi nilai atau predikat, misalnya seperti A, B, atau C. Melalui penilaian lalu menggunakan nilai tersebut untuk membuat keputusan seperti kenaikan kelas atau memperbaikan metode ajar. Contohnya adalah guru memberikan tes uraian, pengukuran, kemudian menilai jawaban siswa dengan rubrik, lalu mengevaluasi bahwa sebagian besar siswa belum paham materi dan perlu perbaikan metode mengajar di pertemuan berikutnya, yaitu evaluasi formatif. Kesimpulannya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran merupakan 3 konsep yang berbeda, namun saling berkaitan dalam sistem pendidikan. Pengukuran merupakan proses pemberian angka atau skor terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian adalah proses interpretasikan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran. Evaluasi adalah memiliki cakupan paling luas, yaitu yang meliputi penilaian terhadap seluruh komponen sistem pembelajaran untuk menentukan keefektifan dan efisiensinya. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.